Halo kakak, halo sayang, pagi nak, pagi, Pagi Om. pagi sayang. Hai Clara, Halo Tante Esra. Reni, apa kabar? Hai, halo cantik, halo ganteng. Apa kabar Esra sama Baik. Clara? Baik, puji Tuhan. Jadi nggak usah dibikin dulu buka. Pakai wifi mama kan? Ini mana? Belum mulai sih. Kok belum mulai? Oke, kita mulai ibadah kita semua. Shalom semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. Selamat hari Minggu, Adik Tante. Esra. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Yo. Shalom. Selamat hari Minggu. Ada Naldo. Tante Sinambela, selamat hari Minggu, Tante. Bersama dengan Om ya di sana ya. Ada Grace, Sinambela. selamat hari Minggu, Grace. Ada Golda dan keluarga, selamat hari Minggu. Dan juga Ezra dan Clara, selamat hari Minggu. Grace. Ya oke. Kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang indah di mana kami boleh kembali berkumpul bersama sebagai jemaat gereja-Mu Tuhan. Meskipun kami terpisah secara jarak, tapi kami percaya kasih-Mu yang menyatukan kami sehingga kami boleh datang bersama-sama pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin.
Bapak Ibu suaranya terdengar jelas kan ya? Jelas. Ya? Oke. Ya, kita sama-sama mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan dari awal, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita mau katakan lagi dari awal. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya.
Ada sukacita ya Bapak Ibu, amin. Ya. Kita saat ini akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah masa yang tidak menentu seperti saat-saat ini, kami tahu Tuhan, kami tidak perlu mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh punya Allah yang dapat kami andalkan di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mau sama-sama nyatakan Tuhan lewat pujian ini, bahwa bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi hanya karena Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
sebagai jemaat Tuhan kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Saya serahkan kepada pendeta Ibu Reni. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita tunduk kepala, kita minta pimpinan Roh Kudus. Kaulah harapan kami, Kaulah andalan kami, Kaulah tempat kami bergantung secara penuh Tuhan. Peganglah tangan kami. Lagu yang baru kami naikkan Tuhan, merupakan permohonan kami, karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa, Allah Tritunggal yang agung dan mulia. Karena itulah Bapa, saat ini kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu, tapi hati kami naik untuk Tuhan berkati melalui ibadah di pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk semua fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah. Bahkan hamba bersyukur karena hamba diberi kesempatan untuk bertemu muka lagi walaupun melalui daring ini Tuhan. Tapi hamba boleh bertemu dengan anak-anak kekasih Tuhan, Jemaat GBI Eramas Pondok Kopi. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mampu mengerti kalau bukan Roh Kudus turun atas dia. Karena itulah Bapa, ampuni segala dosa kami, sucikan kami dari segala kejahatan, agar saat ini hati kami betul-betul bergantung kepada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan kami layak untuk berbicara di sekitar firman Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tuhan tolong, supaya hamba hanya menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk hamba sendiri, dan juga untuk anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa-Mu, kiranya Roh Kudus kembali mengambil alih kekuasaan dalam hidup kami, dan berkata-kata kepada setiap kami yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Jemaat Kekasih Kristus. Apa kabar semua? Saya senang banget pagi ini. Boleh melambaikan tangan untuk yang pagi hari ini bersuka cita. Iya, puji Tuhan ya. Senang sekali, betul-betul senang sekali. Terima kasih banyak untuk Bung Ones dan timnya yang kembali mengajak saya untuk bisa bergabung dengan GBI Eramas di ibadah minggu ini. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk, saya mau memastikan dulu suara saya terdengar. Suara saya terdengar dengan baik. Oke, kalau nanti di tengah-tengah suara saya hilang atau apa, tolong saya dikasih tahu. Mungkin saya akan off kamera karena katanya kalau internetnya tidak stabil, naik turun seperti itu, bisa dengan cara, salah satu caranya itu adalah kameranya di off. Itu katanya. Jadi saya hanya mengikuti itu. Kalau nanti suara saya hilang atau saya freeze, tolong saya dikasih tahu. Nanti saya akan off kamera, sehingga
firman Tuhan tetap dapat diberitakan dan dapat didengar oleh setiap kita. Begitu ya. Oke. Saya tertarik tadi di doa dari WL kita ya, dikatakan dalam situasi tidak menentu ini. Betul. Sekarang ini suasana mencekam, sekarang ini berita-berita kebanyakan yang kita dengar adalah berita-berita yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita ragu-ragu gitu ya di dalam kehidupan ini. Tapi biarlah kita hari ini belajar tentang menjadikan masalah itu sahabat di dalam hidup kita. Saya minta izin share screen ya, karena saya akan menggunakan slide PowerPoint. Kelihatannya sudah bisa mungkin ini ya, saya coba. Sudah terlihat? Apakah share screen saya sudah terlihat? Bapak Ibu? Sudah. Udah ya? Sudah, Oke. Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan belajar, atau hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema 4 langkah menghadapi kesusahan hidup. Ya, saya akan baca firman Tuhannya dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita akan belajar untuk bersahabat dengan masalah. Karena ini saya dapat di Google Search, saya dapat kalimat begini. Bersahabatlah dengan masalah, karena masalahlah yang membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan. Jadi ini dalam banget gitu ya artinya. Maksudnya gini, kalau ada masalah, ada kesusahan di dalam hidup kita, jangan dihindari. Masalah itu bukan untuk dihindari, masalah itu bukan hanya untuk ditakuti, dan bukan hanya dicarikan jalan keluar, tapi di sini dikatakan bersahabatlah. Ini suatu langkah yang lebih lanjut lagi ya, bersahabatlah dengan masalah. Jadikan dia sahabat, jadikan dia yang bisa membantu kita. Sahabat itu kan baik dengan kita dan selalu bisa mau membantu kita. Nah, jadikanlah masalah itu untuk membantu kita dan membantu kita di dalam kita bertumbuh. Ya, saya akan bacakan, mudah-mudahan semua masing-masing di rumah juga bisa ikut membaca di tempatnya masing-masing. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Bunyinya begini. Perikopnya adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan.
Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terutama melaksanakannya dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Jemaat GBI Eramas Pondokopi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan ini, bagian ini sangat menceritakan tentang Paulus ya. Ini adalah surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, jemaat Kristus di Tesalonika. Ya. Kota Tesalonika itu sendiri adalah ibu kota Makedonia. Ibu kota Makedonia, sebuah provinsi di bawah Kekaisaran Romawi. Ya, jadi mereka ini non-Yahudi, jemaat itu. Mereka kenal Kristus, mereka kenal Injil karena pemberitaan dari Rasul Paulus dan timnya ya dan teman-temannya. Nah, tujuan Rasul Paulus menulis surat yang pertama ini jelas sekali ya di pembacaan kita, dia ingin menguatkan atau meneguhkan jemaat di Tesalonika. Dan kalau kita baca di Tesalonika 1 ayat 6, di situ jelas bahwa jemaat di sana itu sedang dalam penindasan. Mereka mengalami penindasan. Jadi ada kesusahan, ada kesukaran, ada masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Dan Paulus menguatkan mereka. Paulus sangat prihatin, ya berkali-kali dia katakan di sini, dia sampai bilang gini, nggak apa-apa deh saya sendiri di Athena, tapi saya kirim Timotius ke kamu untuk tahu kabar tentang kamu. Jadi dia sangat peduli, dia sangat memperhatikan, dia sangat ingin untuk jemaat di sana itu teguh, jemaat di sana itu dihiburkan, jemaat di sana itu dikuatkan. Gitu ya, dia berbagai macam usaha dia lakukan untuk menguatkan mereka. Nah, dari suratnya ini kita bisa belajar 4 langkah. Ya, 4 langkah untuk kita belajar menghadapi kesusahan dalam hidup ini. 4 langkah di dalam menghadapi kesusahan hidup. Yang pertama adalah terima kesusahan itu sebagai bagian dari hidup kita. Yang kedua, tolak bisikan setan. Yang ketiga, hadapi dengan doa. Dan yang keempat, kenakan perisai kesabaran. Ya, ada 4 langkah yang kita akan belajar melalui pembacaan kita di pagi hari ini. Kita akan lihat satu persatu. Ya, yang pertama adalah terima kesusahan itu sebagai bagian dari hidup. Itu di ayat yang ketiga dan 4 ya, Paulus mengatakan bahwa memang kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi memang kita ditentukan untuk ada masalah, ada kesusahan di dalam hidup ini. Ayat keempat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Jadi, menjadi seorang Kristen itu artinya kita harus belajar untuk bersahabat dengan kesusahan. Karena kesusahan itulah bagian dari hidup kekristenan kita. Puji Tuhan, saya saat ini di kelas-kelas training kami ya, saya lagi belajar sama-sama dengan 3 orang. Jadi kami satu grup itu ada 4 orang. Salah satunya itu Ibu yang hari ini ulang tahun ya, Saurlina Hutagaul, Ibu Saurlina. Bu Lina ya, salah satunya itu grup saya, kami ada berempat di situ. Nah, pernah salah satu dari grup kami itu dia katakan begini, Rin, aku gimana ya mau nyeritain Kristus ke orang? Dia bilang gini, nanti kalau gua ikut rajin gitu ya melayani Yesus itu, nanti
banyak masalah hidup gua gitu. Jadi kelihatannya ada pandangan bahwa kalau ikut Yesus itu nanti banyak masalah gitu. Nah, di dalam grup itu kita berdiskusi bahwa jangan pernah katakan begini, enggak loh, kita kalau ikut Yesus nggak ada masalah. Itu salah banget. Ikut Yesus itu bukan berarti tidak ada masalah. Ikut Yesus itu tidak berarti bahwa kita tidak ada kesusahan, gitu kan? Kenapa? Karena justru masalah itu bukan sesuatu yang Tuhan akan hindarkan dari kita. Bukan Tuhan akan hindarkan dari kita, tapi Tuhan izinkan kita menghadapi masalah-masalah itu. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Tuhan Yesus yang dengan murid-muridnya di danau ya, diserang angin badai itu, kalau kita perhatikan di awal Markus 4 ayat 35 itu dikatakan Yesus loh yang ngajak murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Yesus sendiri yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang dengan kemungkinan bahwa akan terjadi badai. Dengan kemungkinan bahwa mereka akan menghadapi hal itu. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang akan Tuhan hindarkan dari kita. Justru masalah itu adalah alat untuk bertumbuh. Saya pernah baca di internet ya, di Google, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah baca di WA ya, seringkali di forward gitu, cerita tentang petani kurma di Timur Tengah. Kalau mereka menanam kurma itu kok bisa di tanah yang padang gurun, yang gersang, yang kering gitu ya, tapi dia bisa tumbuh. Rahasianya, katanya petani-petani itu, mereka taruh biji kurma itu, mereka gali pasir itu, taruh biji kurma itu, habis itu mereka taruh batu di atas dari biji kurma itu. Kenapa? Supaya waktu biji itu berakar, dia tidak berakarnya sedikit gitu ya, karena dia belum bisa menyundul batu itu. Jadi dia terpaksa untuk tumbuh ke dalam dulu. Akarnya dulu dikuatkan. Terus sampai akarnya kuat, dan pada suatu waktu maka biji kurma itu akan menghasilkan tunas yang mampu menggulingkan batu itu. Dan itu adalah bukti bahwa di padang gersang itu dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh tinggi dan menghasilkan. Kenapa? Karena akarnya sudah cukup kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan sangat tahu akar bagian mana dari hidup kita yang harus dikuatkan. Sehingga seperti batu itulah masalah itu bagi kita. Ditaruh supaya kita punya akar yang kuat dulu. Supaya akar kita itu benar-benar berusaha ke dalam, di dalam Kristus, untuk kemudian bisa menyundul masalah-masalah itu. Saudara-saudara kekasih, sekian lamanya si biji kurma itu harus bersahabat dengan batu itu. Kenapa? Karena batu itulah yang akan membuat dia kuat. Jadi justru masalah itulah yang akan membuat kita kuat. Ayat-ayat yang mungkin Bapak Ibu perlu ingat untuk mendukung langkah yang pertama ini, di dalam Kisah 14 ayat 22 dikatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah memang kita harus banyak sengsara. Harus banyak kesengsaraan yang kita hadapi untuk kita bisa masuk kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan Allah bukan berarti tidak ada masalah. Ya, saya suka pakai kalimat yang agak berseni, gitu ya, yang agak artistik. Dikatakan begini, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan pernah ada hujan. Tapi satu hal yang kita yakin pasti adalah sehabis hujan pasti ada pelangi. Gitu ya, saya suka pakai istilah itu untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Jadi bersahabatlah dengan kesusahan. Efesus 3 ayat 13 dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus itu ya, dikatakan bahwa kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Jadi Paulus sendiri
Ini Efesus, nanti kepada jemaat di Antioquia juga dia bilang dia mengalami kesusahan-kesusahan. Kepada jemaat Tesalonika juga dia bilang bahwa dia juga mengalami kesusahan-kesusahan. Tapi dia bilang jangan tawar hati. Jangan tawar hati, lihat kesesakanku gitu. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Jadi Paulus mengatakan ada sesuatu yang indah di balik kesesakan itu. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan di balik kesusahan-kesusahan itu. 1 Petrus 2 ayat 21, ini teladan kita. Teladan agung kita, Kristus sendiri itu meninggalkan teladan penderitaan. Jadi jangan bilang begini, Tuhan tuh nyuruh-nyuruh kita susah, tapi Tuhannya enak-enak aja. Enggak. Kristus sudah lebih dahulu mengalami penderitaan-penderitaan itu. Yesus sudah lebih dahulu mengalami kesusahan-kesusahan itu, dan dia berhasil untuk melewatinya. Kristus itu ada di dalam kita. Jadi terimalah masalah, terimalah kesusahan-kesusahan apapun itu sebagai bagian dari hidup kita. Itu yang pertama. Langkah yang kedua adalah tolak bisikan setan. Menolak bisikan setan itu adalah pintu masuk kepada iman saat kesusahan datang. Ingat bahwa iblis itu akan selalu mengganggu kita. Jangan pernah mau berkompromi, jangan pernah mau berdiskusi dengan setan. Ya, saya kasih contoh strategi iblis waktu dia menggoda Hawa, ya, dan strategi ini dipakai terus sampai sekarang. Ada 3 strategi yang dijalankan oleh iblis di Kejadian 3 itu waktu dia menggoda manusia, ya, Hawa. Dia katakan begini, yang pertama dia menyerang firman Tuhan dulu. Dia katakan begini, bukan, tentulah, pakai kata tentu lagi, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Dia pakai kata jangan, negatif ya. Terus Hawa masih ngeh nih, dia masih ingat-ingat firman Tuhan, dia bilang begini. Oh enggak, semua buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Gitu. Salah kan berarti iblis, wah strategi pertamanya dia gagal nih. Dia mencoba membuat Hawa meragukan firman Tuhan. Strategi pertama. Nah, seringkali kita juga dibuat ragu loh oleh iblis. Lah, katanya Tuhan mengasihi saya. Kok ini yang saya alami? Lah, katanya Tuhan itu ingin yang terbaik. Kok pandemi sekarang? Kok di sekitar saya orang pada berjatuhan nih, bergelimpang? Loh, katanya Tuhan melindungi saya. Mulai ragu. Jangan. Ya, itu yang pertama. Hawa belum tergoda di situ. Iblis memakai serangan kedua. Strategi keduanya adalah menyerang pribadi Allah. Kan Hawa menjawab dia gini, buah pohon, semua buah pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya. Kecuali pohon yang di tengah itu. Enggak boleh kami raba atau kami makan. Karena pada saat kami makan, nanti kami mati. Hawa bilang gitu, nanti kami mati. Iblis menyerang pribadi Allah. Dia bilang gini, enggak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan jadi seperti Allah. Dia sedang bilang, Allah kamu itu bohong. Allah kamu itu tahu, nanti kamu jadi, dia nggak mau kamu disamain, dia disamain oleh kamu. Jadi dia bohong. Dia menyerang pribadi Allah. Di situ Hawa mulai goyang. Habis itu dia tularkan ambisinya. Itu strategi ketiga. Menyerang firman Allah, menyerang pribadi Allah, dan yang ketiga, dia menularkan ambisinya. Ingin menjadi seperti Allah. Dia bilang gini, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Allah tahu itu, makanya dia ngelarang kamu. Nah, Hawa goyang. Iya ya, kayaknya tuh buah bagus ya, enak ya kayaknya kalau dimakan. Apalagi
membawa pengetahuan tentang yang baik. Jadi sama nih gua sama Allah. Jatuhlah manusia di situ. Itu strategi yang dipakai iblis. Saudara-saudara kasih, itu masih dipakai sampai sekarang. Iblis membuat kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Iblis membuat kita ragu-ragu akan kasih Tuhan. Iblis membuat kita ragu-ragu, benar nggak sih Yesus itu ada dalam hidupku? Benar nggak sih Yesus itu sahabatku? Kok ini yang aku alami? Kok aku mengalami masalah seperti ini? Dia bisik terus tuh. Oh iya, Allah kamu itu pembohong. Ya, jangan deh percaya sama dia. Dunia menawarkan yang lebih enak loh daripada Allah kamu itu. Strategi iblis. Karena itu jangan pernah berdiskusi dengan iblis. Tolak bisikan setan. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda kita. Jangankan kita. Lukas 4 ayat 13, setelah Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali ya dicoba oleh iblis, dia selalu menjawab dengan firman Tuhan. Yesus selalu menjawab dengan firman Tuhan. Di bagian terakhirnya, Lukas 4 ayat 13 dikatakan begini. Setelah iblis mengakhiri semua cobaan itu, ia mundur daripadanya, huruf besar. Jadi iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Itu Lukas 4 ayat 13. Jadi iblis bukan mundur untuk nyerah, bukan mundur untuk, udahlah nggak bisa nih orang nih diganggu. Enggak. Dia menunggu waktu yang baik. Karena itu ada ayat yang bilang, dia seperti singa ya, mengaum-ngaum, tinggal nunggu nih, kapan kita lemahnya. Hati-hati saudara-saudara kasih, sekali kita bisa lewat dari suatu kesusahan, iblis mundur, tapi dia menunggu waktu yang baik. Iblis selalu mencari jalan untuk menggoda kita. Di dalam ayat bacaan kita, di dalam ayat kelima, itu jelas ya, Paulus mengatakan, aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus tahu betul, kalau jemaat ini tergoda oleh iblis, tergoda oleh setan, usaha Paulus yang sudah dia tanamkan itu sia-sia. Dia tahu gitu dampaknya tuh besar sekali gitu ya, sehingga dia sangat memperhatikan jemaat ini ya. Dia sangat tahu bahwa waduh gimana nih, prihatin sekali dia terhadap jemaat ini. Jangan sampai nih mereka tergoda oleh iblis. Jangan sampai nih mereka mulai ragu-ragu tentang penyertaan Tuhan gitu ya. Makanya dia kirim Timotius. Saudara-saudara kekasih, hati-hati. Begitu kita ada pikiran-pikiran yang negatif tentang firman Tuhan, keraguan kita tentang Allah, hati-hati. Tolak itu semua. Tolak bisikan setan dan baliklah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Ya, dan Tuhan mengizinkan kesusahan itu terjadi di dalam hidup kita. Itu kedua. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah hadapi dengan doa. Ayat 18, ayat 10 pembacaan kita mengatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Paulus itu sangat peduli dan sangat rajin mendoakan jemaat-jemaatnya. Bukan hanya yang di Tesalonika, hampir semua surat-surat Paulus dikatakan bahwa dia mendoakan jemaat-jemaat itu. Sungguh-sungguh. Jadi kalau kita punya masalah, hadapi dengan doa. Iman kita mengajarkan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ya, kita udah belajar banyak sekali tentang hal ini. Tadi lagu yang dipilih oleh Clara ya, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan ini. Kupandang wajahmu dan berseru. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya, langsung pandang wajah Tuhan. Langsung datang pada Tuhan. Walaupun saat itu mungkin kita belum tahu nih, kita mau ngomong apa. Walaupun saat itu mungkin kita belum kepikir untuk ngapain gitu ya, tapi langsung pandang wajah Tuhan. Pandang wajahmu dan berseru. Dalam kesusahan, kita harus berdoa. Kita harus langsung menghadap, pandang wajah Tuhan. Yakobus 5 ayat 13 bilang, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi jadikan doa itu refleks.
refleks saat kita menghadapi masalah. Jangan langsung, waduh, ada masalah nih, terus langsung mikir, aduh gimana ya kalau gini, gimana ya kalau, di situ iblis masuk. Oh iya nanti gini. Makin cemas kita, makin stres kita. Tapi datang pada doa. Walaupun kita mungkin belum tahu nih mau ngomong apa kepada Tuhan gitu ya, tapi langsung pandang wajah Tuhan, minta Dia untuk pegang tangan kita. Ya, karena kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu sendiri. Saudara-saudara kekasih, seringkali doa ini menjadi pilihan terakhir. Makanya saya bilang tadi, jadikan doa itu refleks. Pandang wajah Tuhan langsung gitu ya. Jangan jadikan pilihan terakhir. Udah usaha dulu, udah minta tolong dulu sama orang, udah cari jalan dulu, segala macam, baru ternyata nggak bisa. Ya iya deh, datang deh kepada Tuhan pada akhirnya gitu. Balik itu semua. Datang dulu pada Tuhan. Soal nanti bagaimana, itu biarlah Tuhan yang akan menentukannya. Kadang-kadang bahkan kita tuh nggak bisa berdoa. Kadang-kadang begitu datang kepada Tuhan, iya Bu Reni, saya langsung sih datang kepada Tuhan, tapi udah nggak bisa ngomong apa-apa. Masalahnya begitu beratnya sehingga saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Boro-boro ngomong, boro-boro laporan kepada Tuhan. Nginget itunya aja saya nangis, saya mau ngomong bagaimana. Ada yang menolong kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga roh huruf besar ya, Roh Kudus, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita nggak bisa ngucapin lagi. Kita udah nggak sanggup untuk cerita itu, saking beratnya kesusahan itu, masalah itu. Tapi Roh Kudus, itulah yang dibilang Yesus, adalah lebih baik saya pergi, meninggalkan kalian, bilang ke murid-muridnya ya, supaya Roh Kudus itu, Roh penghibur itu datang, dan Dia akan berdiam bersama dengan kamu. Kita punya Roh Kudus. Kita punya penolong itu di dalam hidup kita. Jadikan Dia pilihan pertama dalam kesusahan kita. Jangan cari yang lain dulu. Ya. Begitu ada masalah, jangan keburu stres dulu. Begitu ada masalah, pandang wajah Tuhan. Datang, berseru kepada Tuhan. Nggak bisa ngomong, Ren. Ya udah, biarin aja. Berdiam dirilah, kata Mazmur. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Hardik jiwamu. Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Nih ada Tuhan nih. Hardik jiwa kita. Ya, dan datang pada Tuhan. Jadikan doa pilihan pertama di dalam kita menghadapi kesusahan. Itu yang ketiga. Kemudian yang langkah keempat adalah kenakan perisai kesabaran. Kenakan perisai kesabaran. Mari kita menghadapi kesusahan itu dengan hati yang sabar dan kuat. Ayat 13 pembacaan kita bilang, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Semoga kita ditemukan tak bercacat ya pada waktu kedatangan Kristus. Jadi yuk sabar. Yuk sabar, apapun masalah yang akan kita hadapi, sabar sampai Tuhan datang. Karena kita tahu bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil. Banyak orang-orang Kristen yang gagal karena tidak sabar. Nggak mau nunggu waktu Tuhan, padahal waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita seringkali ngomong itu. Kita seringkali menyanyikan lagu itu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tapi seringkali di dalam penerapannya, kita lupa akan hal ini. Seringkali kita panik ya. Kita panik sehingga kita nggak sabar. Kepingin cepet-cepet keluar dari permasalahan itu. Nah, hal ini membutuhkan latihan. Membutuhkan latihan. Untuk sabar itu membutuhkan latihan. Saya pas menyiapkan materi ini, saya dapat WA, kan sering di forward gitu. Saya dapat WA yang bagus banget dan saya salin di materi ini. Itu kalimat dari Ibnu Sina. Bunyinya begini. Kepanikan
adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi walaupun obatnya udah ada, jadi kita udah tenang nih ya. Tenang itu adalah obat. Oke, obat. Dan untuk menuju ke kesembuhan itu adalah kesabaran. Jadi sabarlah, nggak usah cari-cari obat yang lain. Kalau kita baru minum Panadol, kok nggak hilang-hilang nih ya sakit kepalanya? Mungkin Panadolnya belum bekerja di dalam darah kita. Ya, jangan langsung cari, wah minum Decolgen deh, oh cari Paramex, minum Paramex. Oh enggak juga, cari Ponstan. Kacau balau, sabar. Itu permulaan dari penyembuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saudara-saudara kasih, pernahkah kita berpikir, kenapa ya pandemi ini terjadi pas saya yang lagi hidup, pas generasi saya gitu. Orang tua kita kan, orang tua saya, orang tua saya tidak mengalami pandemi ini. Mereka sudah pergi duluan. Ibu saya 8 tahun lalu, kalau nggak salah meninggal. Papa saya apalagi udah 18 tahun. Saudara-saudara kasih, mereka tidak mengalami pandemi ini. Kok kita ya ngalamin? Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Dan kalau kita perhatikan, ternyata ada banyak hal yang patut kita syukuri selama pandemi ini. Saya sendiri di yayasan kami, di Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia, saya sering waktu dulu rutin ya di GBI kan saya sering kali cerita tentang training pemuridan kami ya, dan itu dilakukan di beberapa tempat di Jakarta ini. Tapi pandemi ini membuat training itu lewat Zoom seperti ini, lewat online seperti ini, bisa nyampe loh sampai ke Papua. Jadi ada kelas yang pesertanya itu dari Papua, Maluku, Manado, Makassar, Sulawesi Tengah, Kupang, Bali, Jawa itu Jogja, Solo, segala itu ya. Terus DKI oke lah ya, Bekasi, Sumatera, Medan, Tebing Tinggi, Lampung, Pekanbaru. Itu semua bisa ikut. Dan materi-materi yang sederhana itu ternyata untuk mereka sesuatu yang baru gitu ya, yang mereka, oh ternyata ada ya pelajaran seperti ini. Di grup saya yang dengan Ibu Lina itu, ada seorang yang dari Kupang, teman yang dari Kupang, dan itu dia sangat bersyukur karena materi-materi itu bisa dia dapatkan. Ini yang nggak pernah kami pikirkan sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi ini kita hanya bekutet aja di Jakarta. Ya, jadi saya berpikir, oh iya, zaman dulu itu orang-orang Kristen itu ditindas, disiksa, dianiaya, supaya mereka menyebar, supaya mereka keluar dari Yerusalem, sampai kemana-mana, seperti Paulus sampai ke Eropa, dan lain sebagainya, ya, dan akhirnya ada yang sampai ke India, karena hal itu. Nah sama, jadi di dalam masa pandemi itu ada banyak sebetulnya hal-hal yang bisa kita ucapkan syukur. Lihat hal itu, lihat bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kenapa hal ini terjadi bagi kita? Pasti ada hikmahnya, pasti ada pelangi setelah hujan. Itu ya, jadi yang penting adalah kita sabar. Ayat-ayat pendukung, untuk yang keempat ini, Roma 8 ayat 17 itu mengatakan, Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Tapi nunggu kan, mesti sabar kan. Memang kita sudah dapat semua itu, kita sudah punya hak atas kekayaan-kekayaan surgawi. Tapi Tuhan akan memberikannya seturut dengan waktu Tuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Dan pada akhirnya kita akan dipermuliakan. Roma 12 ayat 12,
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabar, saudara-saudara kasih. Menanti waktu Tuhan itu kadang-kadang masalah sendiri. Menanti waktu Tuhan itu kadang-kadang membuat kita stres sendiri. Tapi ingat tadi ya, pandanglah wajah Tuhan. Lihat kesabaran Kristus. Lihat kesabaran Allah sendiri terhadap kita yang jatuh bangun, yang nyakitin dia melulu, yang dosa melulu, ya tiap kali minta ampun, tiap kali minta, tapi Tuhan sabar. Lihat kesabaran itu. Maka kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Itu dia 4 langkah yang kita pelajari berdasarkan 1 Tesalonika 3 ayat 1-13 ini. Yang pertama, terima kesusahan sebagai bagian hidup, tolak bisikan setan, hadapi dengan doa, dan kenakan perisai iman. Dan kalau kita perhatikan keempat hal ini, semuanya mengarah kepada iman. Terima kesusahan sebagai bagian hidup, membutuhkan iman untuk berani bersahabat dengan kesusahan. Tolak bisikan setan yang merupakan pintu untuk iman kepada Tuhan. Hadapi dengan doa berdasarkan iman, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan pakai kesabaran. Beriman sampai Tuhan Yesus datang. Kita ditemukan tidak bercacat, itu membutuhkan kesabaran. Paulus yang sangat dekat dengan jemaat itu memberi nasihat ini ya. Jadi Paulus sangat kenal dengan jemaat itu sehingga dia memberikan 4 langkah nasihat ini. Dia mengirimkan Timotius, dia tidak tahan untuk tidak membantu, selalu ingin mendengar kabar karena semua itu karena kasihnya. Ayat 12 dan 13 dikatakan seperti itu ya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Itu yang Paulus inginkan. Keadaan itulah yang harus terjadi di antara jemaat GBI Eramas ini. Ya, jadikan teladan Rasul Paulus itu, terutama di dalam menghadapi kesulitan, saling mengasihi, saling menguatkan, saling membantu, peduli. Itu yang harus terjadi di GBI Eramas ini. Kalau kita tidak akan lepas dari kesusahan. Kita pasti akan ada kesusahan. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan saat kita mendapatkan kesusahan, ingatlah kita punya banyak tiang doa, jemaat-jemaat di GBI Eramas ini. Jadikan GBI Eramas jalan keluar dari Tuhan untuk menolong saudara di dalam menghadapi kesusahan. Sharing masalah-masalah itu, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita bisa menikmati melalui Zoom ini, kita bisa berteleponan, kita bisa video call, dan lain-lainnya. Saya percaya bahwa persatuan kita, jemaat kita ini yang dibentuk oleh Tuhan, wadah yang dibentuk Tuhan ini akan menolong kita. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh Kudus, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang menjadi Tuhan kami saat kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Kami belajar tentang 4 langkah di dalam menghadapi kesusahan hidup. Sebelumnya Tuhan, kami mau bersyukur atas semua kesusahan-kesusahan yang pernah kami alami, dan kami yakin ke depannya juga pasti kami akan menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan akan menolong kami, memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa bersahabat dengan masalah, memberikan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menolak bisikan setan,
agar kami bisa memakai perisai kesabaran, agar kami bisa menghadapinya sebagai bagian dari hidup ini. Dan biarlah Tuhan, kami selalu memandang pada wajah Tuhan. Kekuatan kami, penolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan pada Terima Ibu kasih WL. Tante Reni. Puji Untuk Tuhan. firman-Nya, Tante. Sungguh menguatkan. Tuhan Yesus Puji berkati Tuhan. Tante dan Amin. keluarga Tante. Amin. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala atau Ezra mungkin. Baik, Shalom jemaat Tuhan. Ya, suaranya terdengar baik ya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Tante Reni atas firman Tuhannya yang telah dibagikan, menguatkan kita semuanya di tengah ini Puji bahwa Tuhan. kita percaya bahwa semuanya ini adalah rencana Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan kita ya, khususnya untuk bangsa kita. Dan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, saya percaya itu semua menguatkan iman kita untuk kita terus melangkah ke depan, ya, melewati setiap tantangan yang boleh ada, khususnya secara khusus untuk kota kita ya, Jakarta ya, di tengah PPKM darurat ini, yang kita nggak tahu ya sampai kapan, benar kata Tante Reni, memang targetnya sampai tanggal 20, ya, di mana ini sebenarnya minggu terakhir, ya, minggu depan ini adalah minggu terakhir, ya, semoga nanti angkanya menurun. Ya, begitu jemaat Tuhan, dan beberapa pengumuman sebelum kita akan menutup ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap dari gereja memberikan himbauan kepada kita semua untuk kita tetap boleh berkontribusi untuk gereja kita lewat persembahan syukur kita yang boleh kita lakukan dengan cara mentransfer lewat rekening gereja kita ya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat secara langsung dari layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ ada beberapa rekening gereja kita, di antara ada Mandiri Bisnis dan ada BCA atas nama gereja kita, dan di situ juga terlampir barcode rekening bank kita untuk persembahan umum. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, atau Bapak Ibu Saudara mau foto dulu boleh ya, untuk di-scan untuk kita memberikan persembahan kita. Gak bisa Kang di spotlightin dong. Oh ya, boleh Adik Naldo di spotlight katanya permintaan. Kenapa? Gak masuk. Lupa jadi speaker view. Di speaker. Jangan gallery view. Iya sekarang udah bisa. Thank you. Foto atau boleh langsung scan juga boleh. Itu untuk persembahan umum kita. Bapak Ibu Saudara bisa memakai aplikasi-aplikasi lain seperti Shopee Pay, GoPay, Dana, OVO, itu bisa digunakan juga lewat scan barcode ini ya. Dan di depan Bapak Ibu Saudara sekalian juga tertera untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persepuluhan lewat BCA KCP Buaran Pendeta Onesimo Waduh ya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pengumuman persembahan kita. Dan pengumuman berikutnya Bapak Ibu, kembali gereja tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum divaksin untuk segera mengikuti program vaksin dari pemerintah. Ada Tante Reni juga nih yang juga adalah dokter ya, bahwa kita harus divaksin ya. Ayo ikut program vaksin pemerintah ya, di mana pemerintah juga mempermudah kita semua untuk boleh menerima vaksin ya, tidak dipersulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum divaksin, ayo divaksin. Bapak Ibu Saudara bisa mendownload aplikasi Jaki, JAKI yang dibuat oleh Pemda DKI kita. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar dan memilih tempat di mana Bapak Ibu Saudara mau divaksin. Ya, jadi sangat mempermudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara yang belum divaksin, ayo divaksin. Ya. Oke, lalu pengumuman berikutnya Bapak Ibu Saudara bahwa minggu depan kita tetap akan melakukan ibadah via Zoom. Ya, di mana yang seperti tadi saya bilang bahwa ini sebenarnya adalah minggu terakhir, minggu depan ini minggu terakhir PPKM darurat. Jadi kalau memang nanti angkanya menurun, ya 2 minggu lagi kita
bisa beribadah secara langsung di gereja, tapi kita melihat keadaan dan situasi yang ada. Jadi minggu depan kita tetap ibadah via Zoom seperti ini jam 9:30 pagi hari Minggu. Ya, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini, untuk Kak Clara Pardede dan Ezra Pardede. Terima kasih kakak dari rumah telah memimpin pujian dan bermain musik. Tuhan Yesus memberkati. Tante Reni juga yang jauh. Ya, terima kasih Tante untuk waktu dan pelayanannya, dan jemaat Tuhan yang lain yang sudah mengikuti dari 9:30 sampai sekarang. Ya, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua, dan juga selamat ulang tahun buat Tante Hutagaol hari ini. Selamat ulang tahun Tante, panjang umur. Hai sehat. Lina, happy birthday Lin. Terima kasih. Terima kasih Iya. Reni. Iya, puji Tuhan. Ulang tahun Tante. Iya. Kabung, selamat datang. Selamat ulang tahun juga kepada Ezra. Ya, Iya, kadang. Oh, terima iya. kasih jemaat Tuhan. Happy birthday, Ezra. Happy birthday. Ya, terima kasih semuanya. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Tante Lina, Iya. Tante Hutagaol. Iya. Tuhan Yesus berkati. Sehat Selamat selalu ulang ya tahun Tante. juga, Ezra. Terima kasih Tante. Sehat selalu sama Om ya, semua sekeluarga. Ya. Puji Tuhan. Itu aja Bapak Ibu Saudara pengumumannya. Kita tetap berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Di sini ada Mas Bima juga yang masih isoman di rumah. Ya, ini minggu terakhir kalau nggak salah Mas Bima ya. Bagaimana kabarnya Mas Bim? Ya. Ya tadi Oke. aku juga udah cek lebih bagus lah hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tetap dukung dalam doa untuk Mas Bima sedang isoman. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga ke depan dan tidak lama lagi Mas Bima bisa pulih, sehat kembali dan boleh beraktivitas. Ya, kita juga berdoa yang sedang sakit saat ini, kita juga dukung dalam doa. Tante Batubara juga sedang sakit, kita dukung dalam doa. Puji Tuhan Tante Batubara ada bersama dengan kita. Shalom Tante Batubara. Tetap semangat Tante. Puji Tuhan. Ya. Kita dukung dalam doa ya Bapak Ibu untuk jemaat-jemaat kita. Oke. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Halo, tes? Ya. Aman ya? Oke, terima kasih. Aman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul Tuhan bersama dengan saudara seiman lewat Zoom meeting ibadah raya GBI Ramas 2000 Tuhan. Terima kasih untuk segala keadaan yang boleh kami hadapi, kami terima atas keluarga kami, atas pribadi kami. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, ini kami percaya bahwa semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang hari demi hari terus digenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang boleh dibagikan lewat hamba-Mu, Tante Reni, bagi setiap kami jemaat-Mu, menguatkan iman kami bahwa kami harus terus melangkah ke depan, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan juga berjalan bersama dengan kami, dan kami percaya kami bisa melewati setiap tantangan, persoalan, pergumulan yang ada di depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Dan Kau lihat setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini yang boleh mengikuti ibadah Zoom maupun jemaat Tuhan yang belum bisa mengikuti ibadah Zoom pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami Tuhan dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang seminggu ke depan. Baik kami yang bekerja dari kantor maupun kami yang bekerja dari rumah, baik usaha-usaha kami yang akan kami lakukan, bahkan setiap anak-anak kami yang akan kembali dalam sekolahnya, studinya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap apapun yang akan kami lakukan sepanjang seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan yang memimpin langkah kami, kemanapun kaki kami melangkah, kami percaya ada Tuhan di sana. Kami percaya ada keberhasilan yang Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, izinkan hamba berdoa juga untuk setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kami berdoa untuk Mas Bima, kami berdoa untuk Kak Ferni,
Kami berdoa untuk Tante Batubara, kami berdoa untuk Tante Sinambela, maupun setiap sidang jemaatmu yang hamba belum bisa sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan apapun yang mereka alami saat ini, kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa darah-Mu terlebih besar dari segala sakit penyakit yang ada. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap hamba maupun jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan segala organ tubuh kami dari ujung kepala sampai telapak kaki semua berfungsi dengan baik. Tidak ada gangguan atau kendala apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap apapun yang sidang jemaat-Mu konsumsi, baik makanan, minuman, vitamin maupun obat-obat yang kami minum. Kami percaya ini semua menjadi sarana kesembuhan bagi setiap kami. Dan terlebih penting Bapak, Tuhan sendiri yang menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga hari ini untuk Tante Huta Gaul yang Tuhan boleh tambahkan umurnya 1 tahun. Kami percaya juga Tuhan juga terus memimpin langkah hamba-Mu ke depan. Biarlah Tuhan kami percaya kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita Tuhan tetap berikan bagi hamba-Mu beserta keluarga besar yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tetap menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati gereja kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang akan menjawab setiap doa pergumulan kami. Kami percaya juga kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh melayani di gereja-Mu. Ini bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah atas pelayanan gereja kami Tuhan di GBR Ramas 2000. Kami berkati gembala sidang kami, wakil gembala, staf pengembalaan, bahkan seluruh para pengerja yang ikut terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, secara khusus hamba berdoa juga untuk Tante Reni yang Tuhan boleh izinkan membagikan kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Tante Reni dengan keluarga besar yang ada di Bintaro. Engkau berkati anak, cucu, mantu semua Tuhan memberkati. Kami percaya kesehatan yang sempurna Tuhan berikan bagi hamba-Mu Tante Reni beserta keluarga. Kami teringat untuk pergumulan Tante Reni juga untuk pembantu rumah tangganya Tuhan Yesus yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus juga memberikan pemulihan kesehatan bagi pembantu rumah tangga dari Tante Reni. Kami percaya semua tidak ada sakit penyakit apapun Tuhan yang mengganggu aktivitas dari keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga apapun yang mereka gumulkan saat ini Tuhan akan menjawab setiap doa dan seruan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan terakhir Tuhan, kami teringat untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi keadaan saat ini Tuhan, kami tetap mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami dari jajaran presiden sampai ke kepala daerah paling bawah Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya ada sinergi, ada kesatuan hati dari mereka semua untuk tetap Tuhan Yesus membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Untuk menghadapi situasi pandemi yang ada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus juga tetap menolong bangsa kami. Kami berdoa untuk PPKM di minggu terakhir ini Tuhan. Kami berdoa biarlah angka penyebaran COVID ini semakin menurun Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap tim medis, Tuhan Yesus yang terus bekerja keras untuk pemulihan kesehatan di bangsa kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para suster, para perawat, semuanya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan mereka sukacita damai sejahtera sebagai orang-orang yang ada di garda terdepan ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Untuk kami berdoa untuk program vaksin juga yang terus berjalan saat ini Tuhan. Kami percaya juga semua rakyat Indonesia boleh menerima vaksin Tuhan dengan baik. Dan kami boleh melewati masa-masa ini Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur juga untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan dan telah kami kumpulkan juga dari rumah kami masing-masing untuk kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang telah kami bawa ini Tuhan. Bila semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan kami berdoa ini semua bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu lewat gereja kami GBR Ramas 2000. Terima kasih Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Pada Bapak Mari Gembala. jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kita. Mulai siang hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai untuk menjemput kita, para kekasih-kekasihnya. Dalam nama Yesus, kami akhiri pada kami pada siang hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Ya, Tuhan berkati kita semua. Ya. Amin. Silakan Puji buka Tuhan. mic dan saling menyapa satu dengan yang lain. Boleh open kamera, kita mau foto bersama. Boleh, Selamat Ezra ulang atau Kak tahun, Clara Nina. Pardede? Iya, makasih Tintin. Om. Katina. Terima kasih. Ya. Esra, Ayo ulang tahun, kita selamat ulang tahun foto ya. bersama. Tuh ada kuenya. Ada kuenya dari Naldo. Terima kasih Naldo Dari kuenya. Naldo ngasih kue. Lin, jangan lupa sore kelas nanti Iya. sore. Iya, Ren. Iya. Iya. Terima kasih. Iya. Selamat hari Minggu semuanya. Makasih, Ren. terima kasih Kak. Happy Sunday. Alina, bye. Ya, makasih. Dah Jordan, hati-hati. Ones, terima kasih. Adik Cale, Golda, apa kabar Golda? Makasih banyak. Salam untuk semua ya. Iya. Batu bara, cepat pulih Bu ya. Clara, Pak Dede, Ya, buka mic-nya Bu. Ya. Cepat pulih Bu ya. Clara Stefani. Ya. Ibu Ya, Tante, Yonatan, halo. buka mic-nya. Mas Bim. Ya, Maria. Ya. Hai Jordan, Nata. Leti, Halo. Sonya, Kak Farel. Indira. Sekarang dipakai Bang Jordan. Kak Jordan. Kakak Farel belum berjalan ya. Kakak Farel. Iya, nanti aku masuk karantina. Oh, iya sayang. Jordan. Tete. Ya, Tante. Jordan, ya. Buka mic. Buka mic-nya. Saud. Iya. Ibu Sinambela. Iya, dah. Terima kasih. Hai semuanya. Kita Jordan. berpisah ya. Ah. Bye-bye. Dadah. Adi Sonya. Salam Ade Leo. Salam suami. Iya Om. Iya, bagaimana kabarnya